Selamat pagi guys, saya sekarang berada di Huta Banjartonga di Tipang, Kumbang Hasundutan. Jadi di sini ada kampung Banjartonga, ini Huta Marga Manalu. Jadi di sini ada rumah bekas raja ya, Marga Manalu. Ya, nah, itu juga pengembangannya. Dan di sini udah dijadikan homestay namanya. Kalau Anda mau menginap boleh di sini. Jadi ada yang unik di kampung ini, yaitu gerbang kampung atau harbangan masih utuh, walau pagarnya yang di sana ya atau pariknya sudah dibobol supaya mobil atau kendaraan bisa masuk sampai ke dalam sana. Tapi kalau harbangannya masih komplit. Dan tempat ini anugerah desa wisata ya, desa wisata Tipang. Seperti inilah modelnya dulu, parik atau benteng kampung ini sampai ke bawah sana ya. Jadi ini terbuat atau disusun dari batu-batu yang besar ya, batu vulkanik tuh ya, hasil gunungan, hasil letusan Gunung Toba. Nah itu sampai ke atas sana. Dan juga ada jalan-jalan yang sudah ditata, jadi dibentengin juga. Ini perladangan, nah ini batas kampung, dan ini jalan ke perladangan juga dia punya jalur-jalur sendiri. Harbangan ini ya tingginya sekitar 4 atau 5 meter ya, dan ditanami dengan bambu. Nah jadi pada zaman dulu ini biasanya pintu seperti ini dijaga oleh ulu balang ya, untuk menjaga orang-orang luar tidak sembarangan masuk, atau musuh atau siapapun itu. Jadi gerbang ini cukup sempit ya, hanya bisa barangkali oleh 2 orang ya, 2 orang yang saling melintas atau 2 orang yang berpapasan di dalam yang bisa lewat ya. Itulah ukuran gerbang ini, hanya sekitar 1 meter ya, kurang lebih 1 meter. Dan tebalnya ya, tebal harbangan ini sampai ke sana itu sekitar 3,5 meter ini ada ya. Saya coba melangkah 1, 2, 3, 4 ya, 4 langkah besar ya, 4 langkah besar ketebalannya. Jadi sekitar 3 atau 4 meter ketebalannya. Dan di sini ada semacam pelataran, biasa juga untuk memantau ya, memantau orang yang dari luar apakah ada yang masuk. Dan juga di sini ada tempat pemantauan juga ini. Nah ini ya, jadi ini dari arah dalam menuju keluar. Ya, jadi ini harbangan Banjartonga Marga Manalu. Nah kita nanti akan ke sana, ke bagian bawah sana, karena ada juga kampung di bagian bawah situ yang masih ada sarkofagus ya, peninggalan megalitikum ya. Jadi kubur batu sarkofagus era megalit ya. Coba kita susuri terus jalan ini ke bawah. Nah, ini bentengnya, walaupun sebagian sudah pada roboh atau dibongkar ya, mungkin batunya diambil untuk keperluan lain. Karena setelah era modern, era kemerdekaan, karena permusuhan tidak terlalu banyak lagi terjadi, akhirnya
kampung ini tidak terlalu ketat lagi dijaga. Ya, jadi ini bagian dari. Ya, jadi ini kita sudah sampai di Banjarganjang. Jadi yang atas sana tadi ada kampung yang kita ada harbangan itu namanya Banjartonga, dan ini adalah Banjarganjang ya. Ganjang artinya panjang ya. Banjar ya semacam penyebutan untuk kampung ya. Jadi disebut Banjarganjang artinya kampung yang panjang barangkali maksudnya. Ini ada homestay, ada rumah adat di sana, dan ini ada juga rumah adat ya. Ini rajanya juga. Jadi ini unik ya, ada semacam terasnya ya, dan rumah selalu rumah panggung ya, ada kolamnya biasa untuk ternak dan juga untuk menghindari gangguan binatang gitu. Nah, ini juga ini modelnya dengan tangga di bawah ini, jadi orang kalau mau masuk harus menunduk, dan pintunya itu biasanya di tangga atau langsung tertutup ke bawah. Nah, ini kolamnya masih komplit, ada. Nah, ini Sarkofagus ya, Manalu yang ada di kampung ini. Jadi ini biasanya kubur batu untuk para raja ya. Ya, rajanya biasanya dibuat di kubur batu dengan batu berukir komplit. Nah, ini dia ukurannya. Biasa ada memperlihatkan wajah ya, wajahnya. Kemudian ini ada lambang seperti tanduk ya, dan itu ada sawan. Dan ini biasanya, jadi di sini ada Sarkofagus Manalu ya. Jadi di sini dulu Raja Manalu. Nah, ini dia Sarkofagusnya. Sarkofagus merupakan kubur batu era megalit ya. Jadi di sini ada wajah ya, wajah raja. Biasanya wajah raja ini, kemudian ada biasanya panglimanya ini di bawah. Lalu di bagian belakang itu adalah istrinya ya. Jadi perawakan raja-raja dulu itu biasanya berambut panjang, makanya selalu gambarnya ini ada semacam seperti rambut panjang ya, tergerai, dan dia bermahkotakan sepertinya tanduk ya, seperti tanduk, dan ada cawan di atas ya. Jadi kubur batu ini dibuat pada masa dia masih hidup, biasanya dipersiapkan, lalu ketika dia meninggal ditempatkan di dalam sini ya. Nah, ini bagian belakang ada ukirannya juga, ada gorga istilahnya. Nah, jadi itu rumah rajanya, dan disinilah rajanya itu dikuburkan ya. Dan sayangnya ini sudah dicap ya, jadi keasliannya jadi hilang ya. Harusnya sih cukup di vernis ya, vernis lebih tahan juga cuaca, atau di clear ya, jadi aslinya tetap nampak batunya, lalu aslinya masih terlihat ya batunya. Kalau sudah dicat gini jadinya seperti sudah modern ya, tuanya jadi hilang. Nah, jadi mungkin para pemilik Sarkofagus yang lain juga mungkin perlu memperhatikan soal pengecatan ini.
Ya, jadi demikian dari Huta Banjarganjang yang ada di Tipang Humbahas. Mauliate sudah menyaksikan. Jadi ini rumah yang sudah ditinggalkan. Jadi ini biasanya rumah warisan yang dulunya mungkin ditinggali oleh para neneknya atau orang tuanya. Jadi mungkin anaknya yang sudah tinggal di kota, katanya di Jakarta, ya mungkin tidak mau lagi kembali ke sini, ya karena kehidupannya mungkin sudah lebih bagus di Jakarta. Cuman rumah ini akhirnya jadi terbengkalai dan sudah ditinggalkan, tidak berpenghuni, jadi akhirnya tidak terawat lagi dan atap sudah pada bocor ya. Ini ada bekas lemari ya, ini kayunya masih ada yang masih bagus ya. Ini macam senta untuk penempatan barang, dan ini jendelanya, dan ini kamar. Tapi ini kamar ini sebenarnya tambah ini ya, karena dulunya pada dasarnya rumah Batak itu tidak punya kamar ya. Nah, ini semacam loteng untuk penyimpanan barang, dan ini memiliki dapur ke samping ya. Ini tangganya masih bagus, ini ke samping ya, tangganya, dapurnya. Nah ini dapur, dan ini kamar mandi. Nah, ini ada ayam bersarang. Nah ini sampingnya ya. Kita sudah melihat rumah ya yang sudah terbengkalai, dan ini ya bagaimana rumah adat biasanya bagian bawah adalah kolong ya, ya selalu rumah panggung dan ada kolongnya untuk ternak biasanya. Nah disinilah ini ada semacam apa namanya, solang ya, untuk memasukkan kayu untuk menutup pintunya ini ya, seperti ini ya. Ini bisa dibuka tutup ketika ternak sudah dimasukkan ke dalam. Nah ini ada semacam bentuk apa namanya, hiasan yang biasanya itu juga digorgah ya, diukir ya. Ini ada ukiran sedikit di bagian atas ya. Yang ini sudah dijadikan homestay, yang ini sudah modern, yang sana masih asli ya, masih berukir, dan ini mungkin rumah kerabatnya. Jadi ini Banjar Tonga bagian dari perintisan ulang di Tipang Dolok oleh Opunya Tasbarita. Opunya Tasbarita kira-kira generasi ke-10 lah, Manalo Rumah Hole ya, Manalo Rumah Hole. Baru anaknya membentuk kampung lagi di bawah itu Purajejulu yang punya sarkofagus. Jadi kampung ini tidak langsung seperti ini dulu, setengah dari inilah luasnya sebelum ada benteng sana Harbangan. Baru ini rumah ini dibangun oleh Jaihutan lah, Jaihutan di sini salah satu keturunan dari itu Opunya Tasbarita. Ini lebih muda dari rumah yang di sebelah sana ya, tapi ini berukir ya. Tapi rumah ini yang berukir persis seperti layaknya rumah yang ideal untuk seorang pemimpin lokal. Jadi sampai
sampai zaman Belanda, anaknya Raja Jason menjadi kepala negeri lah diangkat Belanda.